Shalom sahabat YouTube, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jofrisal Januaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik dengan tema 7 alasan mengapa kita jangan khawatir dan solusinya. Saya percaya kita semua pernah khawatir dan itu manusiawi. Tentu besar kecilnya kekhawatiran seseorang berbeda-beda, dipengaruhi oleh situasi dan status sosial ekonomi seseorang. Khawatir bisa dialami oleh orang miskin maupun orang kaya di dunia ini. Saudara, sebelum saya masuk pada pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu khawatir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan takut, cemas, dan gelisah untuk sesuatu hal yang belum pasti. Menurut Alkitab, khawatir adalah goyah iman atau meragukan pemeliharaan Allah. Nah, berikut ini saya akan membahas 7 alasan mengapa kita jangan khawatir. Alasan yang pertama, karena khawatir itu tandanya kita fokus pada perkara-perkara lahiriah yang tidak terlalu penting. Mari kita baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Berikutnya alasan yang kedua, mengapa kita jangan khawatir? Karena kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya orang yang khawatir itu sama dengan ia merendahkan statusnya lebih rendah dari burung pipit. Mari kita baca Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat lain, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah saudara, burung pipit ini pada zaman Yesus mengatakan hal ini di Israel sana, ini harganya 1 duit itu dapat 2. Nah, dan kalau kita beli 2 duit dapat 5. Artinya apa? Artinya burung ini begitu murah ya pada zaman itu. Berikutnya, mengapa kita jangan khawatir? Yang ketiga, karena khawatir tidak dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik, justru memperparah keadaan. Mari kita baca Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Alasan yang keempat, mengapa kita jangan khawatir? Karena kita lebih berharga daripada rumput di ladang. Artinya orang yang khawatir sama dengan ia merendahkan statusnya lebih rendah daripada rumput di ladang. Mari kita baca Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, yang berikut, mengapa kita jangan khawatir? Alasan yang kelima, karena khawatir itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah atau orang fasik. Mari kita baca Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alasan yang keenam, mengapa kita jangan khawatir?
Karena khawatir adalah tanda bahwa kita fokus pada kerajaan. Karena khawatir adalah tanda bahwa kita tidak fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, jika ayat ini mengatakan demikian, artinya kalau kita fokus pada kerajaan Allah, maka semua hal yang kita perlukan itu akan ditambahkan kepada kita. Berarti kalau kita khawatirkan hal-hal yang sifatnya tambahan, itu tandanya kita tidak fokus pada kerajaan Allah. Alasan yang ketujuh, mengapa kita jangan khawatir? Karena khawatir adalah kebodohan. Kenapa saya katakan bodoh? Karena kita mau memikul beban hari esok yang tidak seharusnya kita pikul hari ini. Tuhan kasih kita kekuatan hari ini untuk menanggung kesusahan hari ini, bukan untuk menanggung kesusahan hari esok. Mari kita baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah artinya saudara, Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan hari ini untuk menanggung kesusahan hari ini. Nah, saya berikan contoh, kalau kekuatan kita hari ini diberikan Tuhan untuk menanggung kesusahan 5 kesusahan. Nah, tapi karena kita khawatirkan hari esok, berarti kita membawa beban hari esok untuk kita pikul hari ini. Jadi kalau hari ini kesusahannya 5 ditambah dengan hari esok kesusahannya 5, berarti kita pikul hari ini 10 kesusahan. Sedangkan kekuatan yang Tuhan berikan adalah 5. Nah, jelas kita tidak mampu. Bayangkan kalau kita memikul beban 1 minggu 5 kali 7 hari, berarti 35 kesusahan kita pikul dengan kekuatan 5 di hari ini. Ya jelas tidak mampu. Makanya saya katakan tadi, orang bodoh. Ya. Baik saudara, pembahasan yang berikut adalah bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, ya jangan pikul sendiri, tetapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini ada yang memelihara, yaitu Tuhan. Jadi kita harus beda dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada, sehingga mereka menjalani hidup itu dengan kekuatannya sendiri. Nah, kita harus beda, kita harus sadar bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mencari nafkah, tidak. Itu kesesatan berpikir kalau kita berpikir seperti itu. Kita tetap bekerja sebagaimana tugas kita masing-masing, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, masing-masing melakukan tupoksi masing-masing dalam mengandalkan Tuhan. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah memberkati, jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Ya, bawalah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Nah, jadi saudara, sebenarnya pada saat seseorang mengalami kekhawatiran, yang dia butuh adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera inilah yang mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak menjaga hati dan pikiran di saat kita khawatir, itu akan menimbulkan kepanikan. Karena di atas dari kekhawatiran adalah panik. Nah, kalau kita juga tidak mengendalikan kepanikan, di atas dari kepanikan adalah kecerobohan, atau salah melangkah, dan itu bisa membahayakan diri kita. Bahkan bukan hanya itu, menurut para ahli kesehatan, mereka katakan bahwa kekhawatiran bisa menimbulkan banyak penyakit, di antaranya sakit MAH atau asam lambung, sakit jantung, bisa meningkatkan kadar kolesterol, bisa menurunkan imun tubuh dan sebagainya. Dan kalau imun tubuh turun, berarti itu peluang untuk berbagai macam penyakit menyerang kita secara tubuh jasmani. Nah, bahkan yang lebih parah bisa sampai kepada tingkat kejiwaan. Jadi saudara, dengan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk jangan khawatir. Seperti yang tadi sudah saya bahas, 7 alasan mengapa kita jangan khawatir, dan juga 2 cara untuk mengatasi kekhawatiran. Tentu pembahasan saya ini masih jauh dari sempurna, karena sebagai manusia yang terbatas, punya batasan dalam pemahaman dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman atau sahabat-sahabat hamba Tuhan yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Atau bagi saudara yang merasa pembahasan ini memberkati saudara, bisa di-share ke sahabat-sahabat lainnya. Shalom, Tuhan Yesus